Ayo, jangan kaget dan jangan heran ya kalau suara pasukan Sobat Otan ini terdengar lebih berisik. Ya maklumlah, jumlahnya kan banyak banget. Kita sekarang lagi ada di pabrik ayam yang jumlahnya ribuan. Kita dengar suara kokokan juga ribuan. Dan hari ini kita mau panen telur yang jumlahnya ribuan juga. Seru banget. Tapi, ini kok telurnya jalan sendiri nih? Peternakan zaman now kan udah pada canggih-canggih, Kak. Jadi kita tinggal tunggu saja mereka bertelur aja. Terus telur-telurnya akan jalan sendiri deh. Ini tuh udah ready banget untuk dimasak ataupun dijual. Kalau ini nggak tahu nih. Ini Kak Anissa. Wah, kayak gitunya ngeliat telur. Pak, enggak, kita lagi heran nih berdua. Ini telur kok jalan sendiri, dia mau kemana? Udah canggih otomatis. Itu telurnya nanti akan berkumpul di suatu tempat, Kak. Coba perhatikan, teman. Kenapa warna telurnya berbeda-beda ya? Padahal dari jenis ayam yang sama. Warna cangkang telur memang ada yang coklat, tapi ada juga yang putih. Itu semua bukan hasil rekayasa ya, tapi alami. Jadi, sebenarnya ada dua golongan ras ayam petelur. Ayam yang badannya ramping, berbulu putih dan jengkernya merah, itu adalah jenis ayam White Leghorn. Ayam inilah yang menghasilkan cangkang telur berwarna putih. Sedangkan ayam petelur coklat, badannya lebih berat daripada jenis White Leghorn. Ayam berbulu coklat ini sering disebut ayam dwiguna. Wah, ini dia nih. Ini dia telur-telurnya nih. Tuh, Sobat Otan. Ini udah siap untuk dijual. Wah, di packing dulu. Oh, di packing dulu. Telurnya bagus-bagus ya. Ayam-ayam ini memang bertelur setiap hari, teman. Dan itu menandakan kalau ayam di sini semuanya sehat-sehat. Umumnya, ayam bisa bertelur sehari 1 kali. Tapi di luaran sana, ada mitos yang banyak beredar kalau ayam itu hanya bertelur di pagi hari. Padahal faktanya, ayam bertelur tidak terpaku pada waktu loh. Buktinya, paman di sini setiap hari panen telur saat pagi dan sore hari. Nis, ini kan ada 2 tray nih. Berani nggak battle sama Kak Randy? Siapa yang paling cepet naruh telur ke tray? Siapa takut? Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Ayo kakak-kakak, nanti yang menang Otan kasih hadiah deh. Nggak ada curang-curangnya dong. Ayo, semangat Kak, supaya bisa jadi juragan telur. Udah duluan. Yes. Ya, Kak Randy yang menang deh. Jangan sedih ya Kak Anissa. Kak Anisanya kalah, curang kan? Waduh, sabar ya Kak Anissa. Terus, Coba lagi peruntungannya di tahun yang baru ini. Wah, apa nih kok gede banget telurnya nih? Wah, Beda banget sama ini. beda banget ya. Tuh, Tan. Yang ini gede banget. Wah, kita masih tanya nih, kenapa telur bisa segede ini ya kan? Kak Anissa, Kak Randy, manusia aja kalau banyak ngemil, lemaknya bisa tumbuh. Nah, kalau misalnya pokoknya ayamnya sehat, vitaminnya lengkap, nutrisinya bagus, telurnya bisa segede-gede ini. Nah, ayam yang makannya rakus ini tentu akan mengalami kenaikan berat badan. Kalau udah gitu, otomatis ukuran telur yang dihasilkan juga bisa berbeda dari yang lain. Ini kok bening nih telurnya warnanya nih? Lembek. Tuh, kok beda ya? Lembek juga. Lembek juga ya? Gimana kalau kita langsung tanya ke bapaknya? Iya, jadi Belum waktunya bertelur. Ini kayak gini jadinya. Jadi Kak ini Randy, Kak belum Anissa. waktunya bertelur, Iya. tapi udah keluar jadinya kayak gini. Bisa itu. Terus yang kedua bisa karena ayamnya kurang sehat. Betul. Jadi Sobat Otan, si ayam petelur ini sebetulnya agak sensitif. Jadi ketika waktunya bertelur, dia harus dalam keadaan tenang. Karena jika ada gangguan sedikit saja, telur yang dihasilkan tidak bisa sempurna. Jadi, kunci telur dengan kualitas yang baik dihasilkan dari ayam-ayam yang sehat. Ngomong-ngomong soal ayam dan telur, ada pertanyaan yang gak pernah ada habisnya nih. Antara telur dan ayam, sebetulnya duluan mana? Ayo. Kak Randy, Kak Anissa, ayo coba cari target buat kita tanya-tanya. Itu ada Itu dia. Yuk. Kalau aku sih telur dulu ya, tapi kurang tahu
lupa. Telur dulu, berarti ini tim telur dulu nih semua nih. Telur dulu. Oke, kalau gitu kita tanya Otan. Otan, yang bener yang mana? Ayam dulu atau telur dulu? Oke, jadi gini Kak penjelasannya. Menurut penelitian, ternyata lebih duluan telur daripada ayam. Sama seperti burung, ayam memiliki telur yang dikenal telur amniotik, yaitu telur evolusi yang berasal dari nenek moyang mereka. Jadi sekarang kalau ditanya, sudah tahu jawabannya ya? Hehehe. Oh iya, kalian pada kepo nggak sih gimana proses telur-telur ini menetas jadi seekor ayam? Kita lihat sama-sama yuk, pasti menggemaskan deh. Selain dierami induknya, sekarang telur-telur ini sudah bisa menetas menggunakan mesin yang canggih. Pertama, telur-telur ini harus masuk ke dalam ruang fumigasi agar steril dari bakteri dan jamur. Setelah itu, telur-telur ini akan masuk ke mesin inkubasi, teman. Di dalam mesin ini, nantinya telur akan dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Metode ini ibarat proses saat dierami oleh induk ayam. Karena secara alami, induk ayam memang suka membalik telur-telurnya. Sekarang waktunya kita gelap-gelapan untuk menyeleksi mana telur fertil dan infertil. Telur yang berhasil dibuahi akan masuk ke mesin penetasan. Dan barulah setelah 21 hari, anak-anak ayam ini akan keluar dari cangkang mereka. Yeay! Selamat datang ke dunia Sobat Kecilotan. Oh iya, sebutan perdana kalian adalah DOC alias Day Old Chicken. Sekarang tugas Kak Randy dan Kak Anissa bantu kasih makan ayam-ayamnya dulu. Ayo Kak. Capek. Berat. Berat juga kan alat pemberi pakan ayam ini? Udah selesai belum ngasih pakan ayamnya? Istirahat dulu. Istirahat dulu Mbak, aduh capek banget Itu Kak. yang di ujung belum. Iya ntar mereka udah pada kenyang kayaknya masih belum nafsu makan. Kakak, Hah? kok ayam di sini nggak bau sih kayak di ayam sebelumnya? Oh iya bener. Karena di sini adalah kandang yang khusus untuk produksi telur omega 3. Iya betul Kak. Untuk ayam penghasil telur omega 3, pakannya berbeda ya. Di sini pakannya semuanya unsurnya adalah nabati, nggak ada unsur hewani. Jadi seperti kalau manusia tuh vegetarian gitu ya. Nah setahu saya nih, yang telur omega 3 itu yang kuningnya warnanya agak orange itu ya? Iya. Nah, itu salah persepsi juga. Gimana? Jadi sebenarnya untuk telur omega 3 itu bukan warna kuning yang menentukan dia tinggi kadar omega 3-nya atau bukan. Kayak gitu. Jadi warna kuning itu hanya warna kuning telur yang cenderung oranye itu hanya identifikasi aja. Itu bisa dipengaruhi oleh pakan ayam. Jadi sekarang teman-teman juga udah tahu kan, penghasil telur omega 3 itu bukan jenis ayam khusus, melainkan jenis pakannya yang memiliki gizi ekstra. Jadi secara otomatis telur omega 3 ini juga bisa memberi manfaat tambahan bagi kesehatan. Sekarang Otan mau tantang Kak Randy dan Kak Anissa cobain telur omega 3 mentah nih. Berani nggak? Tanpa dimasak dan langsung kita makan ya, Kak? Langsung kita makan, jadi kita mau cobain. Ayo Kak, enak kok rasanya dan nggak amis. Oh iya, nggak ada baunya, nggak ada amis-amisnya ya. Nah sekarang bagian Kak Anissa, gimana rasanya Kak? Rasanya asin. Iya, ada lebih gurih. Agak lebih gurih dan asin. Meskipun rasanya lebih gurih dan tidak amis, konsumsi telur dalam keadaan mentah seperti ini tidak disarankan sering-sering ya teman. Ayo Kak, ini mobilnya udah mau berangkat. Kita bantuin paman angkut-angkut telurnya yuk. Oh, berat juga nih Tan, banyak banget telurnya. Terbukti kan, kalau Sobat Otan ini saat masa produksi, hasilnya bisa sangat melimpah. Oke, berangkat Pak. Dadah. Jangan sampai pecah telur-telurnya ya. Jagain ya. Hati-hati. Salam main di kampung. Tan, itu telur-telurnya barusan dibawa ke gudang, mau di packing dulu.
Terus siap deh dijual. Setelah asik panen telur ayam, sekarang Kak Anissa mau lanjut panen ikan mas sama Kak Akbar nih. Let's go Kak, udah ditungguin tuh. Kak Akbar, Bisa, ya ampun. Kemana aja? Udah ditungguin sama Otan. tadi nyasar nyariin Otan sama Kak Akbar. Masa kamu gak pakai Google Map? Sudah, jangan berantem. Mending langsung cus kita panen. Teman, kolam yang mau kita panen kali ini cukup berbeda karena menggunakan air deras yang langsung berasal dari sungai. Sistem air deras seperti ini memiliki banyak keuntungan. Selain mendapat oksigen yang berlimpah, ikan juga akan mendapatkan makanan tambahan alami, sehingga makanannya beragam. Keuntungan lain kolam air deras ini adalah ikan akan terus bergerak, sehingga membuat ia cepat besar. Nah, katanya sih, ikan mas yang mau kita panen kali ini ukurannya juga jumbo-jumbo. Wede, gede-gede banget ya ikan masnya. Otan sampai takjub. Ayo Kak Anissa dan Kak Akbar, tangkap ikan masnya. Kok licin? Tuh, kalian lihat sendiri kan? Walau air sudah disurutkan, tetap saja Kak Akbar dan Kak Anissa sulit untuk menangkapnya. Selain lincah, kulit ikan mas yang bersisik juga sangat licin teman. Sehingga saat tertangkap, ia bisa dengan mudah melarikan diri. Nah, aku belum apa-apa udah dapat nih. Nih, Oh, tuh. curang pasti ya. Enggak dong. Waduh, Kak Akbar udah langsung gaspol aja nih. Yuk Kak, langsung kita timbang. Kira-kira beratnya berapa ya? Berapa tuh, Pak? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo ya, Tan. Lihat ya. Oke, kita timbang ya, Kak Anissa. Nih Pak, punya aku. Berapa Pak? 3. Jadi yang menang siapa? Aku. Iya. Tidak bisa. Sabar ya Kak, ini bukan soal kalah dan menang kok. Lihat ikan yang lain, ada yang lebih besar loh. Kan kalah, abangnya menang, selamat Bang. Otan Lalat, pemenang challenge kali ini adalah paman pemilik kolam. Teman, ikan mas memang bisa tumbuh sangat besar, belasan bahkan puluhan kilogram per ekornya. Yang membuatnya lebih hebat lagi adalah ikan ini bisa hidup hingga 20 tahun. Panjang umur ya sob. BTW, itu kayaknya ada ikan yang beda sendiri deh. Ayo coba tangkap Kak. Ini nih yang paling gede nih, paling mahal. Berapa nih sampai 2 juta. Oh, bisa kaya nih kita. OMG, Otan gak salah denger nih. Si ikan mas kumpai ini harganya bisa sampai 2 juta per ekor. Wah, benar-benar ikan yang fantastis ya. Selain karena kecantikannya, ikan mas kumpai ini juga tergolong sulit ditemui teman. Makanya nggak heran kalau ia jadi primadona di antara ikan mas lainnya. Nah, karena keunikan inilah yang membuat harga si kumpai ini cukup fantastis. Yap, packing juga merupakan faktor penting saat kita mau panen hidup ikan mas ini. Ikan mas harus diberi ruang untuk bisa bergerak dan memperoleh oksigen. Nah, Otan, karena ini biasanya buat pemancingan, jadi cuma boleh ngambil ikannya 3-5 aja. Jackpotnya ini nih. Ikan mas untuk kebutuhan pemancingan memang memiliki ukuran yang berbeda dengan ikan konsumsi teman. Biasanya selain bobot, warna juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemancing. Oleh karena itu, selain besar-besar, warna ikan mas di sini juga cantik-cantik. Wah, nggak kebayang deh kalau pas lomba mancing dapat ikan mas segede ini. Pasti
langsung auto jadi juara tuh. Selain pakan alami, pakan utama juga harus kita berikan secara rutin, teman. Biasanya pakan utama ini adalah pelet yang mengandung beragam nutrisi yang baik untuk pertumbuhan ikan. Karena ini adalah kolam air deras, maka tipe pakan yang baik untuk diberikan adalah pakan apung. Selain agar ikan mudah saat makan, nantinya sisa-sisa dari makanan bisa langsung terbuang dan tidak mengendap di dasar kolam. Karena pakan yang mengendap bisa menjadi pemicu untuk munculnya beragam penyakit pada ikan. Akhirnya selesai juga ya panen kita kali ini. Besok kita basah-basahan lagi ya. Makasih ya Kak sudah bantu Otan kali ini. Sama-sama, Otan. Ya, dia udah nggak sabar nih pengen aku kasih makan. Gemes. Nah, giginya tuh di dalam sini nih. Tuh. Itu. Ketemu sama sobat Otan mamalia darat terbesar yuk. Iya, siapa lagi kalau bukan gajah. Nah, sekarang saya lagi jalan-jalan sama Lucip. Ya, jadi gajah yang saya tunggangin ini bernama Lucip. Dia berusia 33 tahun. Wow. Oke, saya mau jalan-jalan dulu. Lucip merupakan satu dari 32 ekor gajah Sumatera yang ada di Mason Elephant Park, teman. Di lokasi seluas 4 hektar ini, pengunjung bisa berinteraksi dan berkenalan lebih dekat dengan binatang cerdas ini. Nah, gajah ini terkenal dengan kulitnya yang keras nih. Tuh, apalagi kulit di bagian punggung ini. Ini bisa kira-kira 2,5 cm nih kerasnya. Makanya, walaupun ditunggangin kayak gini, dia nggak akan ngerasa kesakitan. Nunggangin gajah jelas beda dengan menunggang kuda. Kalau gajah, tentu saja kita berasa tinggi dan jalannya si gajah pelan-pelan banget. Hehehe. Nah, saya sudah puas jalan-jalan sama Lucip. Nah, habis ini kayaknya pengen berinteraksi dengan gajah-gajah lain di sini. Tadi setelah aku jalan-jalan sama gajah, aku mau ngasih makan gajah. Hai! Dia udah manggil-manggil halo. Nanti dulu. Ini namanya siapa, Pak? Namanya Jegek. Wow, Jegek tuh kalau bahasa Bali artinya cantik. Ya, dia udah nggak sabar nih pengen aku kasih makan. Gemes. Ya, gajah ini memang makanannya buah-buahan. Buah-buahan saja nih kayak gini. Tuh, rebutan nih mereka nih. Tapi sekali makan satu hari tuh bisa 250 kilo. Iya, Pak ya? Wah, banyak banget. Oke, saya kasih ya. Pantes badanmu besar, Sob. Lawang makannya banyak banget sih. Bercanda, Sob. Sebagai binatang herbivora, gajah suka banget makan buah, daun-daunan, hingga kulit pohon. Ngambil makanannya pakai belalai. Nah, giginya tuh di dalam sini nih. Tuh. Itu dia. Waduh. Wow. Wah, rakus. Jadi gigi gajah ini sama kayak gigi manusia, bisa tanggal terus tumbuh lagi. Cuma bedanya kalau manusia kan cuma sekali nih, tapi kalau gajah tuh bisa 7 kali. Seekor gajah dengan gigi yang terinfeksi tidak bisa bertahan lama di alam liar karena tidak bisa makan dengan benar. Makanya butuh gigi pengganti. Karena udah habis, tambah lagi. Ini siapa nih namanya nih? Aku lagi dikerubungin nih. Arum. Ini yang gede banget. Oh iya dong. Yang ini yang gede Arum. Oke, Arum. Hai Arum. Ini yang kecil ini. Jegek kan? Si Jegek rakus ya. Terus ini siapa namanya nih? Ola. Hai Ola.
Gajah biasa makan saat pagi dan malam hari loh teman. Tapi kalau dikasih di luar waktu itu tetap mau deh. Ini buktinya. Hehehe. Habis. Tos. Aduh, aku lagi dipeluk sama jegek nih. Gajah merupakan binatang yang ramah dan ekspresif loh, seperti si jegek ini. Namun, pastikan selalu didampingi pawang gajah alias mahot kalau berinteraksi dengan mereka, untuk memastikan keselamatan kita dan juga si gajah. Oh, aku dikasih bunga sama jegek. Wah, terima kasih. Nah, habis ini aku mau pose foto sama gajah. Mau foto sama jegek nih. Tuh, cantik banget. Wah, saya sekarang sedang mengunjungi Baby Arjun. Baby Arjun ini adalah penghuni baru di sini. Hai, nah ini mamanya nih. Ini dia si Baby Arjun. Halo Mama Bling. Halo. Hai Arjun. Ini umurnya berapa? Bling? 7 bulan. 7 bulan? Wow, umur 7 bulan udah segede gini ya. Halo Arjun. Hai. Hai. Ini adiknya jegek ya? Ya, ini adiknya jegek. Wah, ini ternyata adiknya jegek yang tadi saya ajak main. Rata-rata usia kehamilan gajah antara 20 hingga 22 bulan. Nah, berat bayi gajah saat dilahirkan bisa mencapai 100 kg, bahkan lebih loh. Wah, lihat tuh. Si Arjunnya lagi nyusu. Gemes ya? Tuh. Hai. Bayi gajah akan menyusu pada induknya selama 2 tahun. Setelah umur 3 tahun, barulah anak gajah bisa hidup mandiri. Ini lo ganteng. Oke, wow. Terima kasih. Sepertinya semua gajah di sini suka sekali dikunjungi Kak Dela nih. Hehehe. Nah, dari Pulau Dewata, sekarang kita lanjut ikut Kak Dela ke Nusa Tenggara Timur ya teman. Mau ngapain sekarang ya Kak? Kita lagi mau ngejinakin kuda liar. Pasti seru kan? Nah, di sini ini ada 3 kuda kan? Nah, yang 2 ini udah jinak nih karena ada tali kekangnya. Nah, yang liar tuh yang kayak gitu tuh. Tuh, yang di depan. Tuh belum ada tali kekangnya dan kita lagi berusaha untuk ngejinakin dia. Teman, kegiatan menjinakkan kuda di Desa Tiwusora, Ende, Nusa Tenggara Timur udah ada sejak zaman nenek moyang loh. Dan terus terpelihara dengan baik hingga kini. Ini udah mulai nih, udah mulai mau dijinakkan, jadi harus pelan-pelan agar tidak terjadi misalnya sesuatu hal yang mengagetkan, agar dia gak berasa nih. Bambu panjang dengan tali yang diikat di ujungnya sengaja diarahkan di atas kepala si kuda, teman. Wah, kudanya cepat sekali meresponnya ya. Walaupun berhasil dikalungkan ke lehernya, tapi kudanya berontak nih, teman. Akhirnya dia berhasil kejerat juga. Aduh. Aduh. Emang ini bener-bener mereka udah liar kan, bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya emang kudanya udah jinak, mereka diikat tali akan diam. Tapi kalau emang masih liar, tuh butuh bantuan 3 orang untuk menjinakannya. Nah, buat ngikat tali aja butuh effort yang luar biasa nih. Menjinakkan kuda seperti ini gak bisa dilakukan sembarangan ya. Harus dilakukan oleh ahlinya, karena resikonya besar. Sebelumnya kuda ini memang terbiasa hidup liar di alam bebas, teman. Makanya jarang sekali bersentuhan dengan manusia. Wajar saja kalau agresif sekali ya. Wow, ini tenaga kudanya besar banget. Kuda ini sebenarnya masih sangat muda loh teman, tapi tenaganya sudah sangat besar. Saking kuatnya tenaga sobat otan ini, sampai dijadikan patokan dalam tenaga mesin kendaraan loh teman. Kenapa semuanya harus ada berada di depan, termasuk saya, karena gak boleh ada di belakang kuda, karena kalau misalnya ditendang sama kuda itu bahaya banget. Oh iya,
Tali kekangnya ini sengaja ditahan supaya tidak menyekek leher si kuda saat bergerak. Ini menjadi salah satu trik saat proses menjinakkan kuda. Proses selanjutnya, kuda akan dibiarkan berjalan supaya kelelahan dan akhirnya mudah buat dijinakkan. Dia ternyata nggak mau jalan. Waduh. Nah, oke. Nah, proses selanjutnya untuk menjinakkan kuda adalah, jadi dia emang sengaja diajak jalan-jalan dulu supaya sifat liarnya dia tuh hilang. Tapi kayaknya dia nggak mau jalan. Harus ditarik ya, Pak? Sesekali, kuda harus dicambuk pelan menggunakan daun, teman. Ini supaya kudanya mau berjalan. Wah, ini seru banget sih. Dari tadi. Sepertinya Sobat Totan ini mau kenalan sama Kadela deh. Emang proses ini kayak memakan waktu yang cukup lama ya. Kayaknya dia suka sama saya deh. Bukan, ngejar saya lagi. Kuda satu ini lumayan susah dijinakkan nih, teman. Untungnya masih ada trik lainnya yang dimiliki warga setempat. Tuh, paman sedang membuat kudanya kelelahan. Baru kali ini nih, saya ngelawan tenaga kuda. Sumpah berat banget. Mana tuh? Aduh, Romeo. Cepet jinak dong. Tapi seru sih. Ada banyak tujuan kenapa kuda perlu dijinakkan. Bukan cuma untuk dipelihara loh. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kuda seringkali menjadi belis atau bawaan yang diberikan calon mempelai pria ke keluarga calon mempelai wanita. Ini pengalaman pertama saya nih. Ngejinakin kuda liar. Ya ampun, dan langsung bisa elus-elus. Padahal tadi tahu kan ganasnya dia. Sekarang udah jinak. Aduh, halo. Aduh. Cakep sekali dia. Wah, akhirnya jinak juga nih teman. Itu dong Sob. Waduh, Sob, jangan main di pinggir pantai. Nanti kamu terseret ombak dan tenggelam loh. Wah. Mereka malah lanjut menyelam teman. Waduh, Sob, jangan main di pinggir pantai. Nanti kamu terseret ombak dan tenggelam loh. Kamu kan gak bisa berenang. Loh, sekarang si sapi malah rame-rame menerjang ombak. Wah. Mereka malah lanjut menyelam teman. Sob, kamu itu sapi jenis apa sih? Kok bisa menyelam gitu? Kalian kan gak punya insang seperti ikan. Jangan-jangan kalian sapi jadi-jadian ya? Teman, mereka memang bukan sapi jadi-jadian ya, tapi sapi buatan AI. Kalau ngomongin sapi yang bisa berenang dan menyelam di laut, ada loh hewan beneran yang namanya sapi laut. Ini dia, si sapi laut alias dugong. Lihat teman, lucu ya Sobat Totan ini. Si dugong selain dikenal dengan sebutan sapi laut, mereka juga sering disebut si ikan duyung. Berbeda dengan yang ada pada cerita hayalan, duyung yang sebenarnya tidak berbadan manusia. Ya, seperti inilah penampilannya. Gagah kan? Biarpun tubuhnya gempal, tapi pendengaran mamalia laut ini cukup baik. Teman, dari cerita yang Otan dengar, Sobat Totan ini hidup sebatang kara di sini. Keluarganya banyak yang ditangkap oleh para pemburu liar untuk diambil daging dan minyaknya. Para pemburu itu tidak pernah peduli tentang kelestarian si dugong. Padahal sudah ada larangan menangkap mereka. Keberadaan Sobat Totan ini sekarang sangat terancam. Padahal di alam, ia berperan menjaga kelangsungan dan keseimbangan ekosistem lamun. Otan berharap teman di rumah bisa ikut menjaga si dugong dengan baik. Tentu kita tak mau kalau nantinya si dugong hanya menjadi sebuah cerita saja. Tapi sekarang si dugong ini senang karena orang-orang yang datang ke sini sangat menyayanginya.
mereka tidak pernah menyakiti si dugong. Karena itu pula, mereka tetap memberi jarak dengannya.